Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertugas sebagai pelaksana operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Lalu bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana di Sulawesi Selatan? Berikut kita ikuti wawancara rekan kami, Ayu Legiarto bersama Kepala Basarnas Makassar, Bapak Junaidi. 1 Februari 2021 yang lalu, kantor Basarnas Makassar resmi dijabat Junaidi sebagai Kepala Basarnas Makassar. Nah, bagaimanakah program prioritas Basarnas di bawah kepemimpinan Pak Junaidi? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Junaidi. Selamat Pak atas jabatannya sebagai Kepala Basarnas Kota Makassar. Ya. Nah, kita kan seperti tahu Basarnas ini merupakan tugas yang mulia, datang saat ada bencana membantu masyarakat. Nah, adakah tugas lain yang masyarakat belum ketahui, tugas dari Basarnas sendiri? Ya. Jadi Basarnas ini tugasnya itu adalah mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi korban. Dari keempat tugas ini secara keseluruhan tentunya masyarakat harus mengerti dan paham dengan tugas Basarnas ini. Nah, tentunya tugas Basarnas ini bisa diketahui ketika media, kemudian suatu institusi yang bisa mengangkat nama Basarnas dan diketahui oleh masyarakat. Bukan masyarakat cuma seluruh Sulawesi Selatan saja, tetapi mungkin masyarakat terpencil juga sudah harus tahu. Nah, tentunya media adalah perannya adalah sangat besar sekali di sini. Tugas Basarnas yang 4 yang saya sebut tadi itu, kesiapan personil yang ada adalah sangat siap untuk kita melaksanakan tugas yang 4 ini. Mencari, menolong, mengevakuasi, dan melakukan pencarian secara khusus untuk pelaksanaan giat operasi SAR. Nah, di dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selain daripada pelaksanaan operasi SAR, kita juga latihan yang penting. Ya. Latihan SAR itu ada beberapa latihan, seperti misalkan jungle rescue, kemudian medical first responder, kemudian water rescue, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan SAR yang harus diketahui oleh personil kita khusus sebagai seorang rescuer. Kemudian pun potensi-potensi SAR yang ada. Potensi SAR itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, semua yang terkait di dalamnya, TNI, Polri, kemudian termasuk media juga, kemudian organisasi kemasyarakatan, semuanya itu sudah menjadi anggota kami. Jadi personil kami biar personilnya sedikit, misalkan personilnya cuma 117 orang di seluruh Sulawesi Selatan ini, bisa menjadi 1.170 orang. Karena apa? Dibantu dengan potensi yang ada, Mbak. Oke, tadi jungle rescue, water rescue, berarti tidak hanya di darat, tapi Basarnas juga ini berfungsi untuk melakukan evakuasi, pencarian di hutan dan juga di lautan ya Pak ya. Nah, sebagai Kepala Basarnas yang baru saja resmi menjabat di Kota Makassar ini, program prioritas apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Ya, dalam waktu dekat ini adalah yang pertama, saya harus menata dulu personil saya yang ada di sini untuk bagaimana menyesuaikan waktu respon time. Respon time itu apa? Respon time itu adalah waktu kita 22 menit, sebelum 20 menit kita sudah harus di TKP? Bukan, berangkat dari kantor. Oh gitu, oke. Sesuai dengan informasi yang kita kelola, sudah A1 baru kita jalankan, mulai dari informasi penyampaian, terus penyiapan peralatan, setelah itu kita harus jalan. Sebelum 22 menit sudah harus. Nah, penataan ini harus kita tata sebagaimana mestinya. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, personil saya sudah harus yang dikom memang harus standby 24 jam. Kemudian rescuer saya juga sudah harus standby 24 jam. Penataan-penataan seperti ini yang pertama saya harus lakukan dulu. Setelah itu, setelah menata dengan baik, termasuk peralatan, ya peralatan kami ada 3 kapal di sini. Ada Kamajaya yang sekarang standar di pelabuhan, kemudian di 302 juga ada standar di Pelabuhan Pauter, dan yang satunya juga sudah standar di Pelabuhan Pauter, sementara proses perbaikan yang satu itu. Nah, selain itu mobile peralatan juga ada perahu karet dan seluruhnya. Banyak yang terjadi, ya, banyak peralatan yang sudah harus tersebar gitu ya. Kita harus readykan. Selain di internal kami di Basarnas di Makassar ini, ada pos-pos SAR kita ada di Bone, kemudian ada di Selayar, ada di Bantaeng dan Palopo. Semua ini saya harus tata dulu dengan baik. Itu tugas atau PR saya sebagai untuk mencapai respon time dalam pelaksanaan kegiatan operasi SAR, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa tugas SAR itu memang harus cepat, tepat dan benar. Demikian, Mbak. Nah, ini kan ada 4 yang tadi Bapak katakan, Bone, Bantaeng, Selayar,
dan Palopo. Palopo. Nah, adakah nanti kemungkinan ditambah lagi pos dari Basarnas dari kabupaten ini? Ya, jadi sementara karena kita ASN ini diatur oleh Mempan, sehingga memang perlu kajian khusus dulu bagaimana kondisi wilayahnya, kemudian adakah dermaga di sana atau adakah bandara, ya. Itu kemudian bagaimana kondisi daripada kejadian-kejadian yang ada di situ, kejadiannya bagaimana, berapa jumlah kejadian dalam per tahun, semua harus kita kaji dulu, ya. Dan sekarang ini rencana saya sendiri mengusulkan ke pusat untuk satu pos unit SAR di Takabonerate Selayar, yang mana jaraknya dari Selayar itu kurang lebih 103 nautical mile, dan keadaan ombak di sana memang cukup bahaya juga untuk pelaksanaan giat operasi SAR, sehingga ketika ada pos unit SAR di situ semua bisa dikaper sampai Jampea. Oke, baik. Nah, ini kan kita masuk dalam musim penghujan ini, Pak. Apakah personil kita ini sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin? Beberapa minggu yang lalu atau bulan Januari kan kita ini sempat di Sulawesi Barat terjadi bencana gempa, dan kita tahu juga Basarnas Makassar mengirimkan personil ke sana. Nah, apakah jumlah personil yang ada di Kota Makassar ini sudah cukup? Menurut Bapak bagaimana dengan kemampuan mereka di sini? Untuk kondisi sekarang ini ya, biasa disebut kita La Nina, sebetulnya sudah pelaksana La Nina ini, yang karena hujan deras dan lain sebagainya bisa kita kendalikan sehingga terjadi banjir di mana-mana. Ya, di Bone kemarin sudah banjir juga, kemudian di wilayah-wilayah lain sudah banjir. Tapi alhamdulillah sudah kita tangani dengan baik di Basarnas Makassar ini. Kemudian apa kami punya namanya standby gitu. Kita di Basarnas sebetulnya memang standby 24 jam, seperti itu terusnya. Sehingga kesiapan kita karena adanya seperti ini, maka kekuatan personil juga sangat mendukung. Tetapi menurut kami dari 117 orang di seluruh provinsi itu saya kira sudah mulai cukup, karena selain itu yang bekerja kan ada potensi kita. Pendukung kita. Jadi semua yang melaksanakan kegiatan operasi SAR itu adalah potensi kami. Berarti namanya tim SAR. Jadi walaupun personil kami cuma misalkan 2 orang di lapangan, itu bisa menjadi 200 orang. Karena semua sesuai diatur dengan undang-undang, yang berpotensi SAR itu semua adalah kita punya teman di dalam melaksanakan pencarian dan Pak. Nah, ini kan kita juga mengetahui bahwa Basarnas juga bekerja tidak hanya di darat, laut, dan udara. Nanti adakah penambahan dari peralatan seperti itu? Bapak jam jelaskan di laut sudah ada standby, pelabuhan. Nah, bagaimana dengan udara? Jadi sebetulnya peralatan kita itu include, maksudnya cukup ya, enough dan istilahnya. Hanya belum ada posisi seperti helikopter, posisi di Makassar itu belum ada. Tetapi ketika kita meminta di pusat untuk pelaksanaan operasi SAR, itu bisa dari Jakarta tiba ke sini, dari Bogor tiba ke sini. Tetapi di sini juga kan helikopter ada potensi kita, ada TNI Angkatan Udara yang sewaktu-waktu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita bermohon untuk heli digerakkan untuk pelaksanaan operasi SAR. Itulah tujuan daripada sinergitas kita terhadap potensi kita, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat yang terkait. Oke, ini kan tadi kita juga bahas bahwa kita masuk di Sulawesi Selatan ini masuk dalam perubahan musim La Nina, Pak ya. Nah, kemarin juga ada Bone banjir, Pindrang ada tanah longsor. Nah, adakah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat untuk dalam waktu dekat ini? Bisa Bapak sampaikan? Jadi untuk waktu dekat ini tetap ya waspada terhadap banjir, karena situasi La Nina ini diperkirakan oleh BMKG itu sampai bulan Maret. Ya, sampai bulan Maret, sehingga masyarakat itu sebetulnya harus paham dengan bencana sebetulnya. Masyarakat kita terkadang ketika kita melaksanakan pertolongan dia tidak mau dievakuasi, ya, dia tidak mau dievakuasi, takut rumahnya ditinggal dan lain sebagainya. Sehingga kami petugas evakuasi ini adalah bagaimana memberikan pengertian terhadap masyarakat, mensosialisasikan yang dikatakan bencana itu bagaimana dan bahayanya bencana itu apa, gitu. Nah, ini kadang masyarakat kita tidak paham. Nah, semoga dengan kami ada di sini nanti kita harus banyak bersosialisasi untuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat kita di seluruh Sulawesi Selatan ini, bukan cuma Makassar saja, tapi seluruh Sulawesi Selatan. Mengedukasi masyarakat, apalagi di tengah bencana saat ini, kita juga masih dalam pandemi, jadi tim SAR ini harus menaati protokol kesehatan, sehingga pada saat kita melakukan pelaksanaan kegiatan operasi SAR, memang kita betul-betul harus sehat juga.
Ya, jadi kita punya teknik sekarang untuk menjaga protokol kesehatan pada saat anggota mau melaksanakan operasi SAR, Ya. kita adakan repeat dulu, baru dia melaksanakan. Berarti memang harus Bersih, petugas yang ya. bersih, yang sehat, Yang baru sehat, turun ke sana. Ya. Pada saat melakukan pelaksanaan kegiatan operasi SAR, dia juga harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, kemudian pakaian hazmat, ya. Iya. Itu sudah harus digunakan pada saat, Harus menjaga petugas. ya, Pak. petugas kita juga harus jaga. Demikian, Pak. Nah, terakhir nih Pak, adakah program dalam waktu dekat mitigasi bencana untuk masyarakat? Kita mengedukasi Ya. masyarakat. Jadi kami di Basarnas ini ada namanya kegiatan latihan potensi sadar, kegiatan rapat koordinasi seluruh pimpinan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Nah, dengan itu akan kami sampaikan melalui rapat koordinasi, melalui kegiatan latihan potensi sadar untuk disebarkan ke masyarakat bahwa kita harus berjaga-jaga selama 24 jam ini. Karena banyaknya kejadian-kejadian seperti gempa, kemudian tanah longsor, kemudian bencana banjir. Kita tidak bisa nyenyak tidur pada saat malam hari. Jadi tugas kami dari Basarnas mensosialisasikan hal-hal bagaimana masyarakat itu bisa pandai, bisa paham dan mengerti